Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kedamaian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah proses pertumbuhan yang sehat. Kedamaian dalam diri seseorang maupun di tengah relasi komunal selalu menghadirkan kesempatan besar untuk terciptanya tumbuh kembang karakter, mental, pemikiran, visi, maupun iklim berelasi yang baik untuk setiap individu yang mengalaminya. Setiap manusia pun selalu ingin hidup dalam damai dan ingin mendapatkan kedamaian bagi dirinya. Namun tidak semua orang bersedia untuk menjadi agen perdamaian di tengah dunia. Hal ini pun terjadi akibat keegoisan maupun narsisme manusia untuk menikmati kedamaian. Padahal, kedamaian semestinya menjadi situasi yang patut dirayakan dalam ketulusan dan kesetaraan di tengah komunitas. Pada syair ini, pemazmur bahkan telah menjadikan kedamaian tidak sekedar situasi yang diharapkan, melainkan menjadi hal yang perlu diwujudkan dalam hidup berkomunitas. Ia memaknai kedamaian sebagai salah satu wujud iman dari umat Tuhan. Artinya setiap umat Tuhan perlu membentuk hidup berkomunitas yang sehat untuk terciptanya pertumbuhan iman, karakter, dan pemikiran bagi setiap orang di dalamnya. Inilah bagian dari berkat Tuhan yang perlu dinikmati dalam kesetaraan dan ungkapan syukur bersama-sama. Dengan kata lain, kedamaian tidak sepatutnya dijadikan sebagai barang milik eksklusif, melainkan sebagai aset komunal. Melalui permenungan terhadap Mazmur 133, kita pun diundang untuk memaknai kedamaian dalam sikap iman yang egaliter dan inklusif. Kita diajak untuk tidak sekedar memohon damai dari Tuhan, melainkan juga menjadi pelaku damai di tengah dunia. Marilah kita menjadi pelaku aktif untuk menciptakan kedamaian di berbagai komunitas dimanapun kita berada, mulai di tengah keluarga, gereja, lingkungan kerja, maupun sekolah, hingga masyarakat luas yang penuh dengan kemajemukan. Oleh sebab itu, kedamaian pun menjadi salah satu wujud berkat Tuhan yang sepatutnya dinikmati dalam kebersamaan dan dirayakan dalam ungkapan syukur yang penuh ketulusan, bukannya dalam keegoisan maupun narsisme di hadapan Tuhan. Secara khusus kita perlu menyadari bahwa kedamaian menjadi sesuatu yang sangat mendesak di tengah konteks dunia yang rentan dipenuhi konflik dan kekacauan. Jadi, apakah Anda siap untuk menjadi agen-agen perdamaian di tengah kehidupan? Marilah kita berdoa. Tuhan, Mazmur yang kami baca dan renungkan pada hari ini telah mengantarkan kami pada sebuah permenungan tentang pentingnya kedamaian yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Tolong kami Tuhan menjadi umat yang telah dipenuhi dengan kedamaian-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku, pembagi, agen-agen perdamaian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kehidupan di mana kami berada itu boleh merasakan damai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.